privasi pasien menutup diri. Dokter. Iya Ibu, silahkan masuk. Silahkan dulu Ibu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Alfi yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa dibantu dengan Ibu siapa? Desi. Baik, dengan Ibu Desi ya Bu ya, untuk alamatnya di Jalan di sini. sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya tuh mau pasang kaki itu. Kakinya tuh yang itu yang dimasukkan ke rahim itu loh. Itu apa tuh? Oh, tapi Ibu sebelumnya udah cari tahu belum? Nah, cuma tahunya itu ya dimasukkan ke rahim itu. Bu, nanti saya akan menjelaskan itu namanya KBI IUD ya Bu ya, itu nanti dipasang ke dalam rahim. Nanti untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk percakapan kita pada pagi hari ini tetap dijaga ya Bu kerahasiaan, jadi tidak usah khawatir. Kita mulai ya Bu ya. Jadi KBI yang seperti Ibu tanyakan tadi, dia tuh bentuknya seperti ini ya Bu. Nah, jadi dia itu alat kecil, nantinya dipasang ke dalam rahim, terus dia itu terbuat dari plastik Bu, dari plastik, terus juga di bawahnya ini ada tali-talinya. Nah, terus untuk ini dia tuh dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Terus untuk efektivitasnya sangat tinggi Bu, bisa mencapai 98%. Nah, terus untuk kegagalannya itu cukup kecil ya Bu ya, cuma 1-2% aja. Nah, terus dia itu ada jangka waktunya Bu, ada jangka waktunya, ada yang 3 tahun, 5 tahun, ada yang 8 sama 10. Kalau yang saya contohkan ini dia 10 tahun Ibu, jadi lama, jangka panjang ini. Nah, terus dia itu sangat efektif ya Bu. Nah, terus saya akan menjelaskan kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya dia itu murah sama efisien, karena cukup 1 kali aja pemasangan, jadi nggak perlu kayak kalau misalkan KB pil atau KB suntik kan kita harus ingat ya Bu ya, harus setiap saat ini kan ingat gitu. Tapi kalau ini cuma 1 kali aja. Nah, terus dia itu juga non hormonal, jadi nggak mempengaruhi hormon, terus juga nanti nggak ada kayak mempengaruhi peningkatan berat badan gitu. Nah, terus dia juga kalau misalkan nih ada ibu yang menyusui, dia tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kualitas ASInya juga. Nah, terus untuk kekurangannya dia itu nggak mencegah menular seksual kayak gonorrea, sifilis, juga dia nggak mencegah HIV/AIDS juga. Nah, terus dia kalau misalkan pakai ini bisa juga haidnya lebih banyak, terus juga darahnya keluarnya banyak, terus nanti juga bisa menyebabkan anemia karena kekurangan darah. Terus kalau misalkan dia ini pemasangannya nggak tepat Bu, nggak pas gitu pemasangannya, nanti itu bisa menyebabkan luka di rahim Ibu. Tapi tenang aja ya Bu ya, saya udah ada sertifikat, jadi tenang, nggak usah khawatir. Nah, terus juga untuk penggunaannya ini bisa digunakan, ada KB yang digunakan dia setelah ayah lahir bisa dipasang, itu juga ada namanya IUD post placenta gitu. Terus juga ini bisa dipasang pada saat haid menstruasi, itu hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah, terus juga kalau misalkan habis nifas mau pasang juga boleh. Nah, terus untuk cara kerjanya ya, dia kan nanti ini dimasukin ke rahimnya. Jadi nanti dimasukin, terus juga ada ini kayak sayap tuh Bu. Nah, itu nanti masuk ke dalam sini. Dia itu mencegah kalau misalkan spermanya masuk. Nah, dia ini ada apa ya, untuk mencegah biar nggak sel telurnya itu bertemu sama sel sperma, jadi nggak hamil. Nah, terus dia juga ada efek sampingnya, tapi kemungkinan efek samping itu nggak selalu kayak dirasain gitu, tergantung sama penerimaan tubuh masing-masing ya Bu. Nah, nanti untuk efek sampingnya itu yang pertama ada gangguan haid 3 bulan pertama, itu kayak misalkan haidnya kok lebih banyak, terus darahnya sor-soran gitu. Terus juga dia itu bisa
reproduksi. Ini dari umur 15 sampai 49 tahun kayak gitu. Terus dia pengen tapi jangka panjang, jadi nggak hormonal juga gitu. Terus juga ibu sedang tidak menderita penyakit menular seksual kayak tadi gonore, sifilis, HIV gitu. Terus juga dia nggak ada kematian, nggak ada pengeluaran darah di luar siklus haidnya. Terus nanti juga ukuran lambungnya itu tidak lebih dari 5 cm. Nah, untuk persyaratannya nanti kan ibu setelah konseling ini nanti bisa pulang, nanti bisa diskusi sama suaminya. Nanti kalau misalkan udah setuju nanti bisa datang ke sini. Nanti kami periksa dulu ibu apakah ibu bisa memenuhi syarat untuk IUD atau enggak. Nanti bisa kalau misalkan udah bisa dipasang nanti kami pasang. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan jadi kalau begitu saya izin untuk menanyakan ulang ya Bu ya. Tadi untuk efek sampingnya dari KPI itu ada apa sih? Berarti bisa menyebabkan terus keluarga suara terus siklusnya baik itu berarti udah paham ya Bu ya. Tapi perlu diingat untuk efek samping ini nggak semuanya bisa terjadi sama tubuh yang tergantung gimana penerimaannya tubuh masing-masing. Jadi nggak usah. Baik kalau begitu nanti boleh pulang dulu, kami diskusi dulu sama suami. Kalau udah memikirkan nanti kesini nanti kami periksa. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Dokumentasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 pada pukul 10.50 telah dilakukan tindakan konseling KBIUD pada Nyonya D dengan hasil pasien memahami dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar, tanda tangan amat terang.